Cerita berlanjut kepada Usop yang rempong sendiri memperingati orang-orang bahwa telah datang bajak laut. Kembali ke Luffy, ia membuat bendera bajak laut untuk dipasang di kapalnya. Kapal ini mengalami sedikit kebocoran dan hal itu membuat alat komunikasi Nami tidak berfungsi. Luffy selalu menganggap Nami dan Zoro adalah krunya, namun mereka berdua menolak. Luffy pun mengusulkan bahwa mereka perlu kapal yang layak untuk menuju ke Greenland, dan ia menamai timnya ini dengan kru topi jerami. Nami tahu satu tempat yang dekat dengan posisi mereka untuk mencari kapal pengganti. Di sisi lain, Garp menyuruh krunya untuk bekerja lebih keras demi segera menangkap si pencuri peta. Helmeppo merasa dipermalukan oleh Koby yang membantu pekerjaannya. Tanpa diduga, Garp memuji pekerjaan Koby dan ia menyuruh Koby untuk mengajari yang lain cara mengikat tali. Beralih ke Luffy, Zoro tidak menyangka bahwa harga buronan bagi senilai 15 juta berry. Jika seandainya mereka membawa kepala bagi, mereka tidak bisa menukar kepala bagi kepada marinir karena sekarang mereka juga adalah buronan. Di tempat lain, Kurobi mendatangi bagi. Ia memaksa bagi untuk menemui Arlong. Luffy dan krunya sedikit berselisih tentang kapal yang akan mereka beli. Nami berniat akan mencurinya, namun Luffy ingin mendapatkan kapal itu dengan cara yang halal. Pandangan pertama Luffy terpesona oleh salah satu kapal yang sedang dikerjakan oleh Usop. Usop mengaku bahwa ia adalah teknisinya dan ia menjelaskan tentang kapal ini. Usop menawarkan bantuan kepada Luffy dan kru jika ingin menemui si pemilik kapal. Kembali ke Garp, ia ingin menguji kemampuan Koby dengan permainan papan Go. Luffy dan kru tercengang melihat rumah si pemilik kapal yang sangat megah. Melihat hal ini, Nami kepikiran untuk mencuri barang berharga di rumah itu. Usop membawa mereka lewat pintu belakang dan ia diusir oleh seorang pelayan. Beruntung si pemilik yang bernama Kaya datang sehingga Usop tidak jadi diusir. Usop mengaku ia membawa krunya dan Nona Kaya mengundang Usop untuk makan malam bersama. Klahadore luluh oleh Nona Kaya, sehingga ia menyuruh Sam si pelayan mengantarkan tamu mereka untuk membersihkan badan terlebih dahulu. Kelihatannya Usop sangat dekat dengan Nona Kaya. Usop memberikan Kaya hadiah ulang tahun berupa mutiara. Dan Kaya sangat senang ketika Usop bercerita tentang pengalamannya menjadi bajak laut. Diketahui Kaya sedang sakit, jadi ia merasa terhibur jika Usop berada di sini. Sementara itu, Luffy dan yang lainnya kebingungan harus memilih baju yang mana. Luffy berniat ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kapal itu. Dan Luffy bertaruh dengan Nami. Jika rencana Luffy gagal, maka rencana Nami yang akan menjadi pilihan terakhirnya. Klahadore, pelayan setia Nona Kaya, berucap bahwa dirinya akan selalu mengabdi kepada Kaya. Sebab ia merasa berhutang budi kepada almarhum kedua orang tua Kaya. Lalu Klahadore mempersiapkan makan malam. Ia mendapati ada gelas yang kotor. Ia pun menyuruh Sam untuk tidak teledor karena mereka akan mengeksekusi sesuatu malam ini. Di tempat lain, Koby kalah dalam permainannya. Namun Garp ingin menantangnya kembali. Dengan waktu yang dipersingkat, Koby memenangkan permainan itu. Garp pun memberikan Koby pembelajaran. Waktu makan malam telah tiba. Luffy dan Usop sibuk memakan hidangan pembuka. Sementara Nami yang mengobrol dengan Mary, orang yang menjadi pengelola keuangannya Kaya. Zoro menanyakan kepada Klahadore apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dan Klahadore rasa tidak. Saat makan-makan, Kaya tidak bebas untuk makan apapun karena kesehatannya. Usop pun mempersilahkan Luffy untuk menyatakan tujuan mereka ke sini. Tanpa diduga, Luffy menjelaskan tentang ambisi dan hal yang telah ia lewati untuk menjadi seorang bajak laut. Dengan urakan, Luffy meminta salah satu kapal Nona Kaya. Melihat hal ini, Klahadore mengusir mereka, namun Kaya menyuruh mereka untuk menginap saja. Sementara itu, Helmeppo menunjukkan kalau mereka menemukan puing-puing kapal dan bendera topi jerami. Garp pun menyuruh bawahannya untuk berlabuh dan mencari bajak laut itu di pulau terdekat. Dan Koby ditunjuk menjadi kadet senior. Di sisi lain, Mary diancam oleh Klahadore agar mengalihkan kepemilikan bisnis perakitan kapal kepada dirinya. Namun Mary menolak itu. Rupanya si Klahadore ini ingin memanfaatkan Kaya untuk menguasai hartanya.
Di tempat lain, Arlong ingin meminta upeti kepada Bagi jika ingin beraksi di wilayahnya, yaitu East Blue. Kabarnya Bagi telah mengobrak-abrik salah satu wilayah kekuasaan Arlong. Saat Bagi akan dihabisi, ia membela diri dan mengatakan bahwa ada yang tidak menghormati Arlong, yaitu Luffy si topi jerami yang telah merampok peta Greenland di Shelton. Menurutnya ia berlaga mau menemukan One Piece. Bagi memohon untuk tidak membunuhnya. Ia menawarkan diri akan membantu mencari Luffy. Kembali ke Luffy, ia dan Zoro kebingungan kemana arah menuju ke dapur. Dan untuk Nami, ia sibuk mencuri barang-barang berharga. Sialnya, ia masuk ke kamar Kaya dan Nami ketangkap basah. Kaya tidak marah, malahan dengan senang hati ia ingin memberikan beberapa barang jika Nami mau. Dan Kaya sudah menganggap Nami sebagai teman karena ia mengira Nami adalah temannya Usopp. Saat Kaya batuk-batuk, Nami terlihat kasihan kepadanya, namun Kaya tidak ingin dikasihani olehnya. Ketika tiba di dapur, Usopp juga ada di sana. Usopp menanyakan tentang cerita Luffy yang menurutnya sangat gila. Usopp juga ingin pergi mencari One Piece, tapi ia tidak bisa meninggalkan Kaya. Jadi, Usopp dan Kaya adalah teman sedari kecil. Si Usopp ini sebatang kara dan sejak kecil ia dipekerjakan oleh orang tua Kaya di galangan kapal. Orang tua Kaya wafat pada 3 tahun yang lalu saat melaut. Bidikan Usopp membuat Luffy terpukau. Usopp mengaku kalau ini bakat turunan ayahnya yang merupakan bajak laut ternama. Namun Usopp kurang ingat tentangnya karena dia melaut sejak Usopp masih kecil dan tak pernah pulang. Saat Usopp menyebut nama ayahnya yaitu Yasop, Luffy terkejut karena Yasop adalah salah satu krunya Seng. Usopp juga tidak menyangka kalau Luffy kenal dengan ayahnya. Ketika Zoro dan Usopp pergi ke gudang minuman, Luffy memilih memakan sup yang dibuat khusus untuk Kaya. Tanpa sengaja, Usopp menemukan tubuh Merry sudah tidak bernyawa. Lalu, Klahadore menghampiri mereka. Ternyata si Klahadore ini adalah Kuro, kaptennya bajak laut Black Cat yang memalsukan kematiannya. Saat Zoro akan melawannya, kepala Zoro dipukul oleh Sam hingga ia pingsan. Sementara Usopp, ia berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Nami memberi pendapat agar kehidupan Kaya tidak terlalu diatur oleh Klahadore. Kemudian tubuh Zoro dan Merry dibuang ke dalam sumur. Lalu Usopp memberitahukan warga kalau ada bajak laut di sini dan mereka tidak mempercayainya. Usopp pun teringat dengan masa kecilnya ketika ia kena marah karena menyebarkan berita hoaks soal kedatangan bajak laut. Di saat bersamaan, Koby datang menghampiri Usopp. Di dalam sumur, Zoro tersadar. Saat Usopp ditanyai soal bajak laut itu, Helmeppo tidak percaya dengannya. Karena ia rasa ayahnya telah membunuh bajak laut Kuro. Tapi mereka berpura-pura akan membantu ketika Usopp menyebut temannya yaitu Luffy dalam bahaya. Di sisi lain, Nami menemukan Luffy tak sadarkan diri. Karena ada orang yang datang, Nami tidak sempat membawa Luffy untuk bersembunyi. Nami terkejut mendengar percakapan mereka kalau makanan yang dimakan oleh Luffy mengandung racun. Ditambah mereka mengatakan bahwa Zoro sudah mereka bunuh. Lalu Usopp dan para marinir datang. Kuro menghadap mereka. Semua tuduhan Usopp kepadanya dapat dibantahkan oleh Kuro, dan Kuro mengatakan kalau Usopp mengalami gangguan mental sepeninggalan ibunya. Helmeppo pun mengatakan tujuan mereka ke sini yaitu mencari Luffy. Kuro langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Luffy yang tidak sadarkan diri ke depan, dengan alasan si Luffy ini terlalu banyak minum. Sekarang, Luffy dibawa oleh para marinir. Usopp tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Saat ada kesempatan, Nami berhasil melumpuhkan Sam. Koby yang mendengar suara gaduh, ia merasa curiga kepada Kuro. Dan ketika Zoro sedang berusaha untuk memanjat ke permukaan, ia teringat masa kecilnya. Waktu itu saat latihan, Zoro kalah bertarung dengan Kuina. Zoro merasa diledek ketika diberi saran oleh Kuina. Zoro tidak butuh itu dan ia menegaskan bahwa dirinya akan menjadi pendekar pedang terhebat. Lalu Usopp membangunkan Kaya untuk memperingatkan kalau Kaya dalam bahaya. Usopp memberitahu apa yang terjadi dan Kaya tidak percaya itu. Ketika Usopp memaksanya untuk ikut kabur bersamanya, dengan refleks Kaya menampar Usopp. Usopp tidak marah dan ia tidak ingin pergi tanpa Kaya dan ia memilih untuk tetap di sini. Sementara itu, Sam tersadar dihampiri oleh Kuro dan Buci.
Jam pun menunjukkan pas tengah malam. Itu artinya umur Kaya bertambah. Sekarang ia sudah cukup umur dan mereka berniat akan menghabisinya. Saat brigade keamanan di rumah ini dinyalakan, Nami datang ke kamar Kaya. Nami memberitahu apa yang ia dengar dan Kaya terkejut mengetahui kalau tehnya mengandung racun. Jadi selama ini Kaya sakit karena dibuat oleh Kuro. Ketika Kuro datang, mereka menyelinap di antara dinding. Namun Kuro tahu dan hampir saja mencelakai Kaya. Waktu melompat ke masa lalu. Joro dan Kuina akan membuktikan siapa di antara mereka yang paling hebat dengan bertarung menggunakan pedang sungguhan. Joro diledek karena ia menggunakan 2 pedang, tapi ia masih saja kalah. Namun Kuina juga percaya bahwa kemampuan Joro akan melampauinya. Semangat Joro merasa terpaku untuk mengalahkan Kuina dan mereka sepakat akan berlatih setiap hari untuk mengalahkan satu sama lain. Di dalam perjalanan menuju ke kapal, Koby masih penasaran dengan pelayan Nona Kaya. Helmeppo tidak peduli untuk ini dan menurutnya Koby hanya dimanfaatkan oleh Garp untuk menangkap Luffy. Setibanya di kamar ibunya, Kaya akan menarik tuas utama untuk membuka brigade keamanan yang aktif. Nami berusaha menguatkan Kaya yang nampak terpukul dengan kenyataan ini. Hingga pada suatu hari saat Joro kecil sedang menunggu Kuina untuk berlatih, sang guru datang memberitahukan kalau Kuina mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Setelah pemakamannya, Joro meminta pedang Wado milik Kuina kepada sang guru. Ia ingin menempati janji kepada Kuina untuk menjadi pendekar terhebat. Karena semangatnya ini, Joro pun berhasil naik ke permukaan sumur. Sementara itu, Luffy muntah-muntah. Ia meminta kepada Koby untuk mengizinkannya kembali demi menyelamatkan teman-temannya. Sontak saja Helmeppo mengancam Luffy untuk tidak melawan perintah. Kemudian Joro datang melumpuhkan Helmeppo dan beberapa marinir lainnya. Dengan terpaksa, Koby membiarkan Luffy kembali. Belum juga berhasil membuka brikadenya, Kuro datang ke kamar itu. Kuro terus ngedumel bahwa selama menjadi pelayan Kaya ia merasa menderita. Di sisi lain, Luffy dan Joro berhasil masuk ke rumah ini. Kaya dan Nami nekat melawan Kuro. Belum apa-apa, mereka hampir saja mati dengan mudah. Sementara itu, Joro bertindak melawan 2 anak buah Kuro. Saat Kaya akan dieksekusi, Luffy datang menyelamatkannya. Sambil petak umpat, Kuro menertawakan mimpi Luffy yang ingin menjadi bajak laut. Luffy belum tahu bahwa dari pengalaman Kuro, menjadi bajak laut akan diburu oleh seantero negeri, ditambah akan ada krunya yang berkhianat. Kedua musuhnya tidak memberikan perlawanan berarti bagi Joro. Sama dengan Kuro, Luffy bisa mengalahkannya dengan mudah. Paginya, Kaya berterima kasih karena Luffy dan yang lain telah menyelamatkan hidupnya. Sebagai imbalan, Kaya memberikan Luffy kapal yang ia inginkan. Karena dari bentuk sampungnya mirip Merry dan jasa Merry untuk pengabdiannya selama ini kepada Kaya, Luffy berniat akan memberi nama kapal ini dengan Going Merry. Usopp diajak untuk ikut bersama mengarungi lautan. Ditambah mereka butuh penembak jitu. Awalnya Usopp tidak mau karena ia harus menjaga Kaya. Namun Kaya memperbolehkan. Sekarang Kaya ingin hidup mandiri dan mengejar mimpinya. Akhirnya Luffy dan krunya berlayar dengan kapal baru dan tambahan kru baru. Mereka sangat bahagia dengan kemajuan ini. Sementara itu Kuro melarikan diri. Koby meminta maaf karena gagal menjalankan misi pertamanya. Garp pun tersenyum karena rencana untuk memancing Luffy keluar berhasil. Terlihat kapal Luffy berlayar di depan mereka. Di sisi lain, Usopp menunjukkan bendera rancangannya. Ia malah berebut posisi kapten dengan Luffy. Tiba-tiba kapal Luffy diserang. Saat dilihat lewat teropong, Luffy terkejut ternyata Garp adalah kakeknya. Dan film pun bersambung.